Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Fitian Onila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore ini dari berita DPR RI yang secara resmi mengesahkan revisi kedua Undang-Undang ITE dalam rapat paripurna pagi tadi. Revisi Undang-Undang ITE telah memberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai pencemaran nama baik, sehingga tidak ada lagi multitafsir yang dapat mempidanakan kritik masyarakat secara sembarangan. Perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau revisi Undang-Undang ITE resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pagi tadi. Melalui revisi ini, Komisi 1 DPR RI menegaskan tidak ada lagi pasal karet yang dapat mengkriminalisasi opini masyarakat. Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta memaparkan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE sebelum direvisi memiliki makna yang multitafsir sehingga rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sebenarnya membangun. Ternyata kalau kita cermati salah satu sumber ketakutan itu adalah adanya Undang-Undang ITE yang lama di mana di situ ada pasal tentang pencemaran nama baik utamanya, sehingga orang takut digugat dan kemudian ditahan berdasar Undang-Undang ITE. Maka di dalam revisi kali ini kami di Komisi 1 kemarin itu memastikan bahwa tidak akan ada lagi salah tafsir tentang ayat yang terkait. Lebih lanjut, anggota Komisi 1 DPR RI Sturman Panjaitan menambahkan, revisi Undang-Undang ITE telah memberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai pencemaran nama baik. Dengan begitu, tidak ada lagi multitafsir yang dapat mempidana kritik masyarakat secara sembarangan. Jadi, apa yang disebut dengan pencemaran nama baik, batasannya apa saja? Nah, itu yang penting. Nah, di situ ada dalam penjelasan sangat jelas, sangat clear. Jadi tidak lagi orang multitafsir, baik penegak hukum maupun masyarakat. Ken dan Umam, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya dari Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, yang menyampaikan dalam menghadapi pemilu 2024 diharapkan semua politisi tidak hanya berfokus pada kekuasaan, akan tetapi harus tetap menjalankan tanggung jawab untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta memajukan peradaban demokrasi di Indonesia. Pada pidato penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, dalam menghadapi pemilu 2024, diharapkan semua politisi tidak hanya berfokus pada kekuasaan semata, namun juga harus tetap menjalankan tanggung jawab untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta memajukan peradaban demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia agar semakin maju, maka konstitusi telah memberikan jaminan bagi jalan untuk menyempurnakan demokrasi melalui pelaksanaan pemilu secara periodik untuk dapat menyelenggarakan prinsip checks and balances atas kekuasaan negara. Menjadi harapan kita semua, walaupun berada dalam tahun politik, kita tetap dapat mengelola tugas dan fungsi konstitusional DPR RI berjalan dengan baik untuk mewujudkan amanat rakyat, mensejahterakan rakyat, dan menjaga kepentingan bangsa dan negara. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mengawal pemilu sesuai amanat konstitusi, yaitu bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Selain itu, dalam agenda sidang paripurna, DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Jai Noah Izes dan Nathan Noel Remojo berdasarkan rekomendasi Komisi 10 DPR RI untuk menaturalisasi 2 pemain sepak bola tim nasional Indonesia ini. Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi selanjutnya yaitu DPR RI melalui rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 yang menetapkan rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta menjadi RUU usul hak inisiatif DPR.
DPR RI melalui rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 menetapkan rancangan undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta menjadi RUU Usul Hak Inisiatif DPR. Melalui rapat tersebut, 8 fraksi menyatakan setuju atas RUU DKJ menjadi usul hak inisiatif DPR RI dan 1 fraksi menyatakan menolak untuk dilakukan revisi. Anggota Badan Legislasi DPR RI Gus Pardi Gaus ditemui setelah menyampaikan pandangan mini fraksi pada rapat paripurna DPR RI siang tadi menyebut, Badan Legislasi DPR RI telah melakukan rapat mini fraksi terlebih dahulu sebelum maju ke rapat paripurna. Menurut Gus Pardi, 1 fraksi yang tidak setuju adalah hal yang wajar di dalam demokrasi, sehingga pembahasan RUU DKJ akan berjalan terus sesuai mekanisme yang berlaku. Semua fraksi juga menyatakan kesetujuannya untuk dilakukan pembahasan, hanya 1 fraksi yang juga menolak. Dan itu adalah bagian daripada demokrasi, namun dari 9 fraksi hanya 1 yang melakukan penolakan itu, dan itu adalah sesuatu yang lumrah dan biasa dan tidak ada persoalan, di mana tentu karena 8 dari 9 fraksi yang menyatakan persetujuan, tentu ada tahapan-tahapan untuk dilakukan pembahasan terhadap revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu. Panji dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Memasuki pekan masa kampanye jelang pemilihan umum 2024, Komisi 1 DPR RI menilai pentingnya mewujudkan sinergi antar pemerintah, pers, dan publik dalam mengawal tahapan pemilu. Mulai dari diseminasi informasi melalui media digital maupun non-digital, netralitas pers hingga pengawasan publik terhadap sepak terjang peserta pemilu dari kampanye hingga penghitungan suara. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali di TVR 17, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Haris Almasyari mendorong Kominfo terus melakukan pengawasan terhadap konten negatif seperti halnya ujaran kebencian dan hoax. Salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemilu berkaitan dengan dinamika di ruang digital. Guna memastikan sistem pengawasan berjalan optimal, Kominfo harus bersinergi dengan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu dan penyelenggara telekomunikasi agar akses telekomunikasi mampu menjangkau seluruh TPS di tanah air. Terkait penyebaran informasi pemilu, pers juga berperan besar mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondusivitas bangsa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Memasuki pekan masa kampanye jelang pemilihan umum 2024, Komisi 1 DPR RI menilai pentingnya mewujudkan sinergi antar pemerintah, pers, dan publik dalam mengawal tahapan pemilu. Mulai dari diseminasi informasi melalui media digital maupun non-digital, netralitas pers hingga pengawasan publik terhadap sepak terjang peserta pemilu dari kampanye sampai penghitungan suara. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari mendorong Kominfo terus melakukan pengawasan terhadap konten negatif seperti halnya ujaran kebencian dan hoax. Mengingat salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemilu berkaitan dengan dinamika di ruang digital. Guna memastikan sistem pengawasan berjalan optimal, Kominfo harus bersinergi dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu agar akses telekomunikasi mampu menjangkau seluruh TPS di tanah air. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa Kominfo pada prinsipnya pada saatnya nanti sudah akan siap sesuai dengan jadwal, siap 100% akses dan konektivitas untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi tidak perlu khawatir bahwa seluruh elemen sampai paling kecil penyelenggaraan pemilu di TPS, di kelurahan dalam hal ini itu akan terjangkau akses dan konektivitasnya. Terkait penyebaran informasi pemilu, pers berperan besar mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondusivitas bangsa. Anggota Komisi 1 Al-Muzamil Yusuf menyampaikan, TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik harus menjadi corong utama pesta demokrasi rakyat, memfasilitasi dan menayangkan tangkapan data penyiaran publik terkait pelaksanaan pemilu untuk menyebarkan informasi aktual dan faktual, sehingga sebaran hoaks dan potensi kecurangan pada hasil penghitungan suara dapat dihindari. Ya, kita juga kan Dewan Pers ya. Saya kira sebenarnya kalau pers ya lebih terukur ya, karena pers itu kan sudah punya kode etik. Yang belum punya kode etik kan medsos itu kan personal sekali kan, apa yang dia mau dia upload. Justru kita ajarkan mereka jangan membuat hoax. Caranya gimana? Mereka jadi pahlawan demokrasi. Apa itu? Memvideokan, memfoto hasil resmi TPS. Ada 800.000 TPS lebih. Kita foto, kita videokan, kita upload. Terlarang nggak? Tidak. Itu informasi publik, nggak terlarang. Hak publik. Ya, yang nggak boleh kita upload setelah kita edit, kita rubah angkanya. Itu kena hukum. Tapi kalau asli, ya ini wartawan depan saya rekam begini asli, orang nggak bisa bohong lagi nantinya. Selanjutnya, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan, selain memberikan suaranya, masyarakat Indonesia juga harus aktif mengawal pemilu, mulai dari masa kampanye, proses pemungutan suara di TPS, sampai rekapitulasi data di KPU. Suara yang dihasilkan dan ditetapkan dari pemilu 2024 akan mempengaruhi jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan dan situasi bangsa yang lebih baik, lebih maju, dan lebih produktif. Oleh karena itu sekaligus saya menyampaikan ya kepada Bapak Ibu, masyarakat seluruhnya di Indonesia ya, mari kita
sama-sama sukseskan pemilu ini. Suksesnya pemilu salah satu indikasinya adalah dengan Bapak Ibu terlibat semuanya. Seluruh masyarakat Indonesia yang punya hak pilih harus terlibat. Karena apa? Karena pemilu ini adalah sebuah media kita yang mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih produktif, yang lebih membangun gitu. Dan pemilu ini yang menentukan masa depan nasib kita. Jadi mari kita tentukan masa depan dan nasib kita secara bersama-sama. Jangan biarkan masa depan nasib kita ditentukan orang-orang lain. Harus ditentukan oleh kita semua. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Tingginya curah hujan membuat debit air di sungai, danau maupun drainase meluap dan terjadi banjir di berbagai daerah di Indonesia. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, banjir terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dari tanggal 2 hingga 23 November 2023, banjir telah terjadi di 23 lokasi di Indonesia. Untuk itu, anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri mendorong pemerintah untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir guna antisipasi terjadinya banjir. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami Umam Hidayat. Baik pemirsa TVR Parlemen, memasuki musim hujan, sejumlah wilayah yang ada di Indonesia telah diketahui telah dilanda banjir. Beberapa wilayah tersebut yakni wilayah Bogor, Malang, Lampung, dan juga wilayah-wilayah lainnya yang memiliki potensi banjir. Dan pemirsa, sangat disayangkan bahwa kejadian tersebut terus berulang di Indonesia setiap memasuki musim penghujan. Dan pemirsa, bagaimana penanganan dan juga antisipasi dari pemerintah dan juga DPR RI terkait hal tersebut? Langsung saja kita berdiskusi dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Tamanuri dari fraksi Partai Nasdem daerah pemilihan Lampung II. Baik Pak, bagaimana antisipasi yang sudah dan akan diperbarui oleh pemerintah selama ini Pak untuk terkait hal tersebut? Yang pertama kita lihat dulu secara global ya. Daerah Lampung itu daerah yang punya potensi untuk banjir semua. Karena apa? Karena banyaknya sungai-sungai yang besar. Di samping itu juga erup daripada laut. Nah, oleh karena itu apabila satu hal yang terjadi seperti andai kata selama bulan kemarau ini ada 3-4 bulan ini, tentu orang banyak merasa tidak akan terjadi banjir lagi. Jadi sembarangan aja buang sampah segala macam. Yang siokianya siring-siring atau drainase yang digunakan untuk mengalirkan air secepat mungkin, tapi karena selama 3-4 bulan ini sudah banyaknya sampah-sampah yang berada di situ, mengakibatkan suatu kebanjiran.
Oleh karena itu harapan kita adalah supaya masyarakat ini betul-betul punya rasa tanggung jawab. Karena yang kena banjir itu bukan orang-orang di atas, tapi orang-orang yang berada di pinggir sungai ataupun di bantaran-bantaran sungai. Nah, sebetulnya mereka ini yang pertama kali harus bertindak yang agak kontinu dalam rangka membersihkan daerah-daerah aliran sungai itu, kemudian drainase itu. Di samping itu tentunya harapan kita kepada pemerintah supaya menjelang musim penghujan ini sudah diadakan satu tim untuk melihat, memantau daerah-daerah mana yang kemungkinan besar akan terjadi banjir. Umpama saja sekarang ini daerah yang biasa kebagian banjir banyak itu Lampung Selatan sampai ke Pardasuka, sampai ke sudah itu di Waikanan, sudah itu lagi di Tulang Bawang, itu tempat-tempat banjir. Yang banjirnya bukan gampang-gampang, bisa menenggelamkan satu desa. Nah, oleh karena itu harapan saya adalah supaya kita bertanggung jawab semua. Pemerintahnya mengarahkan, masyarakatnya juga ikut serta. Kemudian pemerintah juga menyiapkan dana untuk memperbaiki drainase yang semakin hari sudah semakin tidak baik. Karena apa? Karena di Lampung itu sungainya adalah berasal daripada Bukit Barisan. Nah, dia sampai ke hilir itu terlalu banyak pendangkalan yang tadinya sungai itu sangat berperan untuk mengalirkan air. Karena pendangkalan ini yang sioknya air itu mengikuti sungai, ini bukan, dia melimpah ke kiri kanan. Kalau dari pandangan Bapak sendiri terkait dengan kesiapan Indonesia menghadapi musim hujan dan juga banjir ini bagaimana Pak saat Bapak sudah mengunjungi dari daerah pemilihan Bapak sendiri? Ya tentu, karena kami berkunjung ke daerah itu sebelum datangnya hujan. Ini kan baru 45 hari ini hujan, tapi 45 hari ini sudah mengakibatkan satu banjir. Nah, harapan kita adalah supaya mari bersama-sama pemerintahnya, aparat desanya, kemudian orang-orang yang berada di pinggiran itu, supaya tidak ada waktu setiap hari Jumat atau setiap hari Minggu mengadakan perbaikan di sana sini, sehingga aliran air akan cepat lari ke sungai, lari ke laut. Tanpa itu tidak mungkin. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya. Baik pemirsa, itu tadi diskusi kami dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI Bapak Tamanuri, dan beliau berpesan bahwa diharapkan seluruh masyarakat untuk sama-sama bertanggung jawab dan juga mengadakan gotong royong untuk membersihkan saluran-saluran air agar banjir tidak terjadi. Baik pemirsa, itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Umam Hidayat berserta kru TVRI Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan
Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Vincent Aldi. Ya, terima kasih rekan Fitya dan apa kabar pemirsa, kembali lagi dalam segmen media online bersama saya Vincent Aldi. Kita akan menuju berita yang pertama pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu DPR RI tegaskan sepakat tunda revisi Undang-Undang MK bukan karena surat masuk. Seperti yang dapat pemirsa saksikan di layar kaca Anda pemirsa, beberapa media yang menyoroti mengenai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menekankan pembahasan revisi UU MK sudah berjalan, namun mempertimbangkan kemungkinan munculnya isu politisasi dalam pembahasannya, seluruh fraksi sepakat untuk menunda pembuatan keputusan. Politisi fraksi di Partai Gerindra ini menekankan keputusan pengesahan diambil apabila sudah ada kesepakatan, dan Dasko juga memastikan kesepakatan itu diambil bukan atas surat pemerintah yang masuk ke DPR. Dan Dasko sendiri mengatakan pemirsa pihaknya memang sudah menerima surat yang dikirimkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta agar revisi UU MK tidak disahkan dulu. Namun dia memastikan DPR sudah lebih dulu menyepakati untuk menunda revisi Undang-Undang MK dibawa ke paripurna. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu Komisi 10 setujui naturalisasi JIZ dan Nathan Choe Aon. Seperti yang dapat pemirsa saksikan kembali, pemirsa, di layar kaca Anda pemirsa, beberapa media yang berisi tentang dua pemain keturunan asal Belanda, JIZ dan Nathan Choe Aon, selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia. Kepastian ini didapat setelah Komisi 10 DPR RI memberikan persetujuan naturalisasi JIZ dan Nathan Choe Aon untuk kemudian dibawa dalam rapat paripurna DPR RI. Diketahui pemirsa, Nathan Choe Aon saat ini bermain bersama tim divisi 2 Liga Inggris Swansea City, dan sebelumnya ia sudah rutin berkompetisi di Eredivisie bersama Excelsior Rotterdam. Sementara itu pemirsa, JIZ berkostum tim divisi 2 Liga Italia Venezia. Dan J sendiri sebelumnya sempat diragukan karena mengidap penyakit pemirsa. Namun saat ini kondisinya dipastikan sudah membaik. Dan dalam kesempatan yang sama pemirsa, Menpora Dito Aryo Tejo membeberkan alasan kedua pemain tersebut akan dinaturalisasi. Dito menjelaskan bahwa Nathan dan J dibutuhkan untuk memperkuat tim Indonesia. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu DPR RI tegaskan sepakat tunda revisi Undang-Undang MK bukan karena surat masuk, serta Komisi 10 setujui naturalisasi JIZ dan Nathan Choe Aon. Dan kembali ke rekan Fitian. Baik, terima kasih rekan Vincent Aldi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian Aunila beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.